Island of Desire 2022. Cerita dimulai dengan suasana malam yang sangat sunyi, di mana sepasang suami istri itu yang bernama Mara dan Carlo sedang tertidur. Tiba-tiba, Marlo terbangun dan mengajak si Carlo untuk bermain pada malam itu. Namun si Carlo menolak dengan tegas, yang membuat Marta sangat kecewa karena dia sangat ingin bermain pada saat itu. Meskipun tidak ada asupan dari sang suami, Marta akhirnya memutuskan untuk berolahraga sendiri. Keesokan harinya, Marta dan Carlo berada dalam perjalanan menuju rumah keluarga si Marta. Di dalam mobil, Marta bertanya mengapa si Carlo jarang banget ingin bermain dengan dirinya akhir-akhir ini. Namun Carlo pun justru marah dan mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain kalau malam hari. Marta merasa sangat sedih karena ia bertanya sangat baik pada saat itu. Ketika mereka sampai di tujuan, Marta pun masuk ke dalam kamar ibunya yang sedang sakit. Sementara si Carlo menunggu di luar. Sayangnya ibu Marta tidak lagi mengenali sang anak karena tekanan berat yang dialami ibunya itu akibat saudara kandung Marta yang telah lama menghilang. Marta sangat sedih melihat keadaan ibunya dan memutuskan untuk segera pulang. Kemudian di halaman depan, Marta tanpa sengaja mendengar Carlo sedang menelpon seorang wanita dengan nada yang sangat mesra. Meskipun terkejut, Marta memilih untuk pergi tanpa melabraknya, seolah-olah tidak melihat apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Marta memutuskan untuk berkonsultasi dengan orang psikiater dan memeriksa kondisi dirinya. Dokter mendiagnosis bahwa si Marta mengalami stres ringan akibat kurangnya perhatian dari orang sekitar, termasuk suaminya sendiri yang telah mengganggu kondisinya. Kembali ke dalam perjalanan pulang, Marta mulai menginterogasi tentang wanita yang ia hubungi saat mereka berada di depan rumah ibunya. Carlo dengan cepat beralasan bahwa wanita itu hanyalah rekan bisnis. Meskipun Marta tetap tidak yakin karena tingkah mesra yang ia dengar selama panggilan tersebut. Ketegangan antara mereka semakin meningkat dan akhirnya Marta tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mobil mereka pun oleng dan kecelakaan pun terjadi. Halo Pak! Tiba-tiba adegan langsung berpindah di mana mereka berada di dalam bus. Bus tersebut kemudian berhenti di depan rumah sakit dan di dalamnya ada seorang dokter yang bernama Rose. Dokter Rose meminta si Marta untuk bertugas di sebuah pulau terpencil yang membutuhkan perawat dengan sangat urgent. Keesokan harinya Marta tiba di sebuah dermaga dan berusaha untuk meminta bantuan kepada seorang pengendara perahu untuk mengantarnya ke pulau yang ia tuju. Namun semua orang di sana menolak dengan alasan takut menuju pulau tersebut. Tiba-tiba seorang pria menawarkan diri untuk mengantarnya. Sesampainya di pulau tujuan itu, pria yang mengantar Marta disambut oleh wanita yang sangat mirip dengan saudara perempuan si Marta yang hilang. Setelah itu, tanpa kita duga mereka pun bermain di bawah pohon yang dengan penuh semangat. Kemudian Marta menggunakan ojek untuk sampai ke tempat tujuannya. Selama perjalanan, ia merasa bingung dengan pemandangan yang aneh di sekitarnya. Banyak warga yang mengenakan pakaian yang tidak biasa, dan beberapa dari mereka tampak terkejut melihat si Marta. Bahkan Marta menyaksikan kelompok beberapa orang yang melakukan ritual aneh. Di tempat tujuannya, ia melihat seperti sebuah klinik dan ia pun disambut oleh seorang perawat yang sudah mengetahui kedatangannya. Marta menjelaskan bahwa dia diarahkan oleh Dr. Rose untuk bertemu dengan Dr. Immanuel. Namun dokter tersebut ternyata sedang bertugas di pulau lain, sehingga hanya dia yang ada di sana. Dalam percakapan tersebut, situasi pun mulai menjadi semakin aneh. Tiba-tiba, seorang ibu yang tampaknya akan melahirkan datang dengan keadaan histeris, membuat suasana klinik menjadi sangat kacau. Marta segera mengambil peralatan persalinan untuk membantu. Namun saat sedang proses persalinan berlangsung, Marta digambarkan oleh pengalaman yang cukup aneh. Tiba-tiba yang muncul dari rahim seorang ibu itu bukanlah seorang bayi, melainkan adalah seekor ular yang menyerang perawat tes. Perawat yang membantu si Marta. Untungnya itu semua hanya mimpi buruk si Marta. Marta yang terbangun dalam keadaan kaget lalu mencuci wajahnya.
Namun kejutan Marta semakin besar saat ia melihat perawat tes yang menyebutnya tadi sedang bermain dengan seorang pria. Ini membuat si Marta teringat saat suaminya kepergok pada saat sedang bermain dengan orang lain di kantornya. Keesokan pagi, Marta pun bersiap untuk kembali ke rumah penduduk setempat. Ia akan memberikan pengobatan gratis. Di sana, ia menceritakan tentang mimpi anehnya semalam. Namun Marta terkejut melihat gigitan ular di leher perawat tes. Kejadian ini membuat si Marta semakin bingung. Membuatnya semakin bertanya-tanya tentang misteri yang ada di pulau itu. Saat Marta dalam perjalanan menuju rumah warga, dia terhenti oleh pemandangan sejumlah orang yang sedang melakukan ritual penyembuhan kepada seorang anak perempuan. Anehnya, di mana ketahui bahwa ketua dukun itu memimpin ritual tersebut justru malah mengajak anak tersebut untuk bermain. Bermainnya nggak kaleng-kaleng nih, bermainnya dilihat oleh para peritual lainnya. Kejadian ini membuat si Marta semakin sangat tidak nyaman dan lari ketakutan dan dikejar oleh kelompok tadi. Beruntungnya tukang ojek yang mengantar sebelumnya yang bernama Leloy datang dan menyelamatkannya. Leloy membawa si Marta ke pantai untuk menghindari pengejarannya. Namun karena motor si Leloy macet di jalan, ia mengajak Mara untuk berenang di pantai. Awalnya si Marta ragu, namun setelah dibujuk oleh si Leloy akhirnya ia setuju. Saat mereka semakin asik berenang, Leloy mulai melakukan tindakan yang di luar nurul. Marta dengan tegas menolak ajakan si Leloy dan langsung mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di tempat tujuan untuk memberikan pengobatan gratis, Marta pun membantu seseorang yang hendak melahirkan. Namun yang keluar bukan seekor bayi, namun seekor anak kambing. Yang mana hal tersebut mengejutkan semua orang yang ada di sana. Kejanggalan di pulau tersebut tidak berhenti di situ. Marta bertemu lagi dengan sekelompok warga aneh yang telah ditemui sebelumnya. Dia juga melihat saudaranya yang menjadi bagian dari mereka. Dia pun mulai mengikutinya dan menyaksikan ritual aneh yang dilakukan oleh kelompok itu lagi. Marta pun menyaksikan bahwa ketua kelompok itu mencetak gol pada gawang orang yang sudah gak ada. Disinilah Marta bertemu lagi dengan saudaranya. Saudaranya memberikan petunjuk bahwa Marta seharusnya tidak berada di pulau ini dan harus kembali ke pulau awal dia tempat tinggal. Situasinya semakin misterius nih, membuat si Marta semakin menjadi penasaran tentang tujuan sebenarnya pulau ini. Aktivitas berikutnya menunjukkan si Marta sedang bersiap mandi pada malam itu. Tiba-tiba pacar Tess mencoba mengajak si Marta bermain dengannya. Marta pun langsung menolak, namun pria tersebut tiba-tiba memukulnya hingga membuatnya pingsan. Saat Tess datang dan melihat kegiatan tersebut, Marta malah dituduh untuk merayu kepada pacarnya, sehingga membuatnya diusir dari tempat tersebut. Leloy kemudian mengantarkan si Marta ke pulau awal. Ia menemui Dr. Rose. Namun ketika Marta menanyakan tentang Dr. Rose, seorang perawat mengungkapkan bahwa Dr. Rose telah meninggal setahun yang lalu. Rasa penasaran mendorong Marta untuk datang ke pulau itu lagi. Ia pun ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Marta tidak kembali ke klinik melainkan menginap di rumah Leloy. Dan pada akhirnya, Marta akhirnya dibobol juga gawangnya oleh si Leloy. Beberapa bulan berlalu, perut Marta sudah mulai membesar. Di suatu pagi, dia membangunkan Leloy yang sekarang sudah menjadi suaminya untuk bersiap-siap pergi berlayar ke laut. Leloy dan temannya berlayar untuk mencari ikan. Dan di saat itu juga Marta bertemu kembali dengan saudara perempuannya yang kembali meminta Marta untuk meninggalkan pulau tersebut. Namun Marta sudah merasa sangat nyaman dan terikat dengan pulau itu, membuatnya enggan untuk pergi dari sana. Singkatnya, Marta yang akan melahirkan akhirnya dibawa ke puskesmas. Namun di sana sekelompok dukun sudah bersiap untuk melakukan ritual. Bahkan ketua dukun mengajak Marta untuk bermain saat itu juga. Yang sayangnya berakibat fatal dan menyebabkan bayi Marta itu tidak bisa diselamatkan. Setelah itu, Marta pun menerima kabar bahwa si Leloy dan teman-temannya telah meninggal dan mengundang kesedihan yang sangat mendalam untuk dirinya. Dan kali ini, ia ingin berbicara dengan saudara perempuannya. Saat itu Marta berniat untuk kembali, namun saudaranya ini malah mengatakan Marta sudah tidak bisa kembali lagi. Karena dulu, Marta telah mengatakan bahwa ia ingin tetap tinggal di sini. Dan saat itulah, seorang pria datang dan mengajak Marta untuk pergi berjalan-jalan ke arah pantai.
Adegan berikutnya menunjukkan Martha sedang menerima perawatan serius dari seorang dokter pasca kecelakaan. Namun sayangnya baik Martha maupun Carlo sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan film pun tamat.